Model Weber merupakan salah satu dari 10 model yang diintegrasi kurikulum yang dikembangkan oleh Robin Forgati. Model ini juga menggunakan tema sentral loh. Kenapa? Karena sebagai penghubung antar mata pelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih terpadu dan bermakna. Nah, model Weber ini sangat cocok untuk diterapkan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, ada karakteristik dari model Weber loh. Teman-teman ada yang sudah tahu? Oke, kalau begitu kakak jelaskan ya. Yang pertama itu ada berbasis tematik, yang dimana pembelajaran itu fokus pada satu tema utama. Dan yang kedua, yaitu mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, seperti IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia ke dalam satu kesatuan tema. Dan yang ketiga, fleksibel dan kontekstual, yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan serta pengalaman nyata yang siswa alami. Selanjutnya itu ada langkah-langkah implementasi dari model Weber. Yang pertama, menentukan tema sentral. Misalnya nih, kita mengambil tema lingkungan ataupun tema energi. Dan yang kedua, mengidentifikasi mata pelajaran yang relevan dengan tema. Yang ketiga, menyusun kegiatan pembelajaran yang terintegrasi. Dan yang terakhir nih, yang keempat, yaitu melaksanakan kegiatan dan melakukan evaluasi. Dengan pendekatan ini, siswa juga tidak hanya belajar secara terpisah-pisah, tapi memperoleh pengalaman belajar yang utuh dan menyeluruh. Menurut Robin Fogarty, 1991 tentunya model Weber ini ada kekurangan dan kelebihan. Di antaranya, kelebihannya yang pertama memahami keterkaitan antar konsep, kedua meningkatkan berpikir kritis dan kreatif, yang ketiga mendorong kolaborasi antar guru, keempat menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Kekurangannya yang pertama tidak cocok untuk materi teknis, yang kedua memerlukan koordinasi guru yang intensif, dan yang ketiga diperlukan pelatihan guru untuk penerapan. Baik, selanjutnya di sini akan membahas beberapa tantangan dalam penerapan model web. Dari sisi guru ada 3 tantangan utama. Yang pertama, sulitnya merancang pembelajaran lintas mata pelajaran secara efektif. Yang kedua, waktunya itu terbatas untuk koordinasi antar guru. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya atau media tematiknya. Sementara dari sisi siswa, beberapa mengalami kesulitan dalam memahami hubungan antar konsep. Karena pembelajarannya itu tidak dipisah per mata pelajaran. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga bisa terasa kurang spesifik karena tidak fokus ke satu bidang studi tertentu. Nah, hal-hal tersebut perlu diperhatikan agar model web dapat diterapkan secara optimal. Alright, diagram web menurut Robin Fogarty 1991 diasumsikan sebagai spider atau laba-laba dengan satu inti tetapi banyak cabangnya. Oke, aku berikan contoh ya. Misalnya kita ambil topik atau inti yaitu tentang lingkungan sekitar. Nah, apa aja sih mata-mata pelajaran yang bisa dikaitkan dengan lingkungan sekitar ini? Mata pelajaran yang bisa dikaitkan dengan lingkungan sekitar ini yaitu ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, SPDP, Matematika, PKN, dan Olahraga. Nah, dengan semua mata pelajaran itu, siswa kelas 4 dapat mempelajari lingkungan sekitar dengan berbagai mata pelajaran. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membandingkan model web dengan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Pada model web ini menggunakan pendekatan tematik terpadu melalui tema sentral lintas mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013 mengintegrasikan mata pelajaran dalam satu tema, dan pada kurikulum Merdeka berbasis proyek profil pelajar Pancasila. Nah, untuk peran guru dalam model web ini lebih sebagai perencana tema dan juga fasilitator kegiatannya, mirip dengan peran guru di kurikulum Merdeka yang mengeksplorasi siswanya. Nah, selanjutnya dari segi fleksibilitas juga model web sangat tinggi karena bisa disesuaikan dengan konteks lokal. Sementara pada kurikulum 2013 lebih terbatas oleh silabus nasional. Nah, untuk tantangan utama dalam model web ini adalah perlunya koordinasi antara guru dan juga pelatihan karena cukup mirip dengan tantangan pada kurikulum Merdeka yang butuh sumber daya manusia dan juga infrastruktur